Suara klakson yang keras itu akhirnya membuat Tokia keluar dari dunia kerjanya. Melihat mobil mewah itu, Tokia bergegas keluar karena dia mengira ada bos besar yang datang. Namun dia sangat terkejut ketika melihat Natsu dan Lily turun dari mobil itu. Dari mana Lily mendapatkan uang untuk membeli mobil semewah itu? Saat ini Krusno masih merasa kesal sehingga dia tidak turun dari mobil karena tidak ingin bertemu dengan Tokia. Lily berkata, "Tokia, kamu sesibuk itu, apakah bisa menghasilkan 600 juta dalam sehari?" Tokia berkata dengan acuh tak acuh, "Saat ini sedang sibuk mengurusi kerjaanku, belum menghasilkan keuntungan." "Lily, dari mana kamu meminjam mobil ini?" Lily berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak meminjamnya, ini adalah mobilku." "Mobilmu?" Tokia mengerutkan keningnya, "Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli mobil semewah ini?" Lily menjawab, "Ini adalah hadiah dari calon suamiku." Tokia bertanya dengan heran, "Lily, kamu sudah ada pacar? Siapa pacarmu?" "Lily, putra keluarga Valkyrie di Midgard." Tokia terkejut, "Keluarga Valkyrie di Midgard." "Lily, apakah kamu yakin dia benar-benar mencintaimu? Sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Keluarga kaya seperti itu sangatlah rumit." "Lily, jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka jangan iri. Aku memberitahumu, calon suamiku memberiku mahar senilai 400 miliar. Jika dia tidak mencintaiku, bagaimana mungkin dia memberiku mahar yang begitu banyak? Dan kamu Kak, lebih baik kamu introspeksi diri. Pasanganmu tidak hanya tidak memberimu mahar, tetapi juga hidup dengan hasil kerjamu." "Haha." Wajah Tokia tampak kesal. Lily berkata, "Aku datang untuk memberitahumu kalau rumah dan mobilmu yang kumuh itu sudah seharusnya diganti agar keluarga Valkyrie tidak memandang rendah diriku ketika melihat aku memiliki kerabat yang begitu miskin. Jika kamu tidak punya uang, aku bisa meminjamkannya untukmu." Tokia tiba-tiba kepikiran sesuatu yang langsung berkata, "Lily, apakah kamu ingin menggunakan uang yang diberikan keluarga Valkyrie untuk membeli rumah, mobil dan barang-barang mewah?" Lily berkata, "Omong kosong, tentu saja uang itu harus dinikmati. Tentu saja aku tidak akan hanya menghabiskannya untuk diriku sendiri, tetapi aku juga akan membelikan kakek dan ayahku sebuah rumah dan mobil. Aku tidak seperti seseorang yang meskipun sudah memiliki banyak uang tetapi hanya memperdulikan kehidupannya sendiri, benar-benar tidak tahu bagaimana cara balas budi terhadap orang tua." Kerutan di wajah Krusno yang duduk di mobil berubah menjadi tersenyum. Memang Lily yang lebih menyayangi kakeknya, tidak sia-sia menyayanginya selama bertahun-tahun. "Lihatlah Tokia, aduh, sungguh mengecewakan." Tokia menasehatinya, "Lily, aku menyarankanmu untuk lebih baik menginvestasikan uang itu. Jika kamu membelanjakan semua uangnya, maka pasti akan habis. Namun jika kamu menginvestasikannya, kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Ini adalah rencana jangka panjang. Ngomong-ngomong, aku ada proyek bagus di sini. Bagaimana jika kamu bekerja sama denganku untuk memenangkan Napolo Building Corp?" "Cukup." Lily marah, "Belum apa-apa saja kamu sudah menginginkan maharku. Jika aku benar-benar menikah dengan keluarga Valkyrie, kamu pasti akan meminta uang padaku setiap hari." Wajah Tokia tampak kesal. Pada saat ini, Reka muncul. Mendengar Lily menyebutkan keluarga Valkyrie di Midgard dan mahar senilai 400 miliar, dia pun baru menyadarinya. Ternyata mahar yang disebutkan Nyonya Valkyrie, yang juga merupakan ibu Reka benar-benar sudah dikirimkan. Hanya saja, mahar itu dikirimkan ke rumah Krusno sehingga membuat Lily mengira bahwa itu adalah mahar untuknya. Tampaknya keluarga Valkyrie di Midgard tahu bahwa kalau mereka langsung mengirimkannya padanya, dia pasti akan menolaknya. Reka berkata dengan dingin, "Aku menyarankanmu untuk tidak menyentuh mahar itu. Mungkin mereka salah kirim. Bagaimana jika nanti mereka memintanya kembali dan kalian tidak bisa memberikannya?" "Diam." Lily kesal, "Anjing memang selalu bermulut busuk. Apakah kamu mengira semua orang seperti kamu yang bahkan tidak memberikan mahar sama sekali? Sudahlah, malas berbicara denganmu. Ayah,
Ayo kita pergi. Lily pergi meninggalkan tempat itu. Perasaan Tokia kacau balau. Dia berbisik, aku merasa bahwa mahar yang diberikan keluarga Valkyrie di Midgard untuknya hanyalah sebuah jebakan. Keluarga kaya memang sangat susah ditebak. Bagaimana mungkin Lily bisa menjadi lawan mereka? Bahkan jika mereka sedang mempermainkan Lily, Lily juga tidak bisa melawannya. Reka tersenyum pahit. Ternyata Tokia memiliki objection yang begitu besar terhadap keluarga kaya. Untungnya dia tidak memberitahunya tentang identitasnya sebagai Tuan Agung Valkyrie, jika tidak, Tokia pasti akan meminta putus dengannya. Dia menyarankan, tidak perlu memperdulikan mereka. Bahkan jika itu benar-benar jebakan pun, mereka jugalah yang bersedia masuk ke dalam perangkap itu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tokia menghela nafas, ini adalah berkah bukan bencana. Sudahlah. Lebih baik aku lanjut memikirkan masalah pelelangan. Tokia kembali ke ruangannya dan kembali bekerja. Reka mengeluarkan ponsel dan mengirimkan pesan untuk Petrus Eropa. Aku berharap besok tidak ada yang merebut Napolo Building Corp dengan Tokia. Petrus Mashita, baik. Aku akan memberitahu semua orang yang terlibat dalam pelelangan. Reka kepikiran untuk mengirimkan pesan untuk Nyonya Valkyrie dan memintanya untuk mengambil kembali maharnya karena dia tidak menginginkannya. Namun setelah memikirkannya, dia pun tidak jadi mengirimkan pesannya. Setelah Lily menghabiskan seluruh maharnya, dia baru akan meminta keluarga Valkyrie untuk mengambilnya kembali. Orang seperti Lily ini memang harus diberi pelajaran. Keluarga Lily terus keliling sampai gelap baru kembali ke rumah. Sesampai di rumah, menemukan sesosok bayangan melayang di pintu. Keluarga Lily tiba-tiba menjadi waspada, berpikir ada orang yang mengincar hadiah pertunangannya. Setelah melihat lebih dekat, ternyata orang itu adalah Astina. Astina, untuk apa mondar-mandir di depan rumahku? Tanya Lily. Astina tersenyum manis dan berkata, Lily, ada bisnis yang ingin ku bicarakan denganmu. Lily sedikit tidak sabar, bisnis apa, cepat katakan. Astina secara misterius berkata, ini rahasia, tidak enak bicarakan di sini. Atau kita masuk saja. Lily mengangguk dengan enggan dan membawa Astina masuk ke rumah. Astina menutup pintu dan berbisik, kamu tahu adikku sudah menjadi petugas tetap, kan? Lily berkata, iya. Perlukah ku beritahu calon suamiku untuk promosikan adikmu lagi? Astina menggelengkan kepala, bukan itu maksudku. Maksudku, adikku bisa menjadi petugas tetap, semuanya bergantung pada gurunya, petugas Sabre. Petugas Sabre bertanggung jawab pada acara lelang Napolo Building Corp kali ini, adikku sudah mencapai kesepakatan dengan petugas Sabre. Pada acara pelelangan, petugas Sabre akan prioritaskan diriku. Kalau aku punya cukup dana dan kemampuan akan ambil alih Napolo Building Corp. Lily tiba-tiba menjadi waspada, menatap maharnya, jadi, kamu ingin menawar Napolo Building Corp dengan mahar pernikahanku. Astina mengangguk. Lily menolak tanpa ragu, tidak bisa, mana mungkin aku pinjamkan maharku. Astina mencoba membujuk, Lily, tidak perlu pertimbangkan lagi, ini kesempatan langka bagi kita. Kalau kita bisa dapatkan Napolo Building Corp yang bernilai puluhan triliun dengan harga 200 miliar, kita untung banyak. Kalau benar-benar tidak bisa, kita bagi jadi kamu 60% aku 40%. Lily terkejut. Napolo Building Corp bernilai puluhan triliun, bisa didapatkan dengan harga 200 miliar. Transaksi jual beli ini sangat menguntungkan. Natsu bertanya dengan tidak sabar, petugas Sabre yang kamu bilang jangan-jangan petugas militer provinsi petugas Sabre. Astina mengangguk, tentu saja dia. Natsu sedikit senang, tidak kusangka, kamu kenal dengan petugas Sabre. Kalau petugas Sabre bersedia bantu kita, kemungkinan menang lelang Napolo Building Corp sangat besar. Bisnis ini sangat menguntungkan, tetapi, kita harus pertimbangkan lagi. Astina mengangguk, tidak masalah. Beri aku jawaban sebelum besok pagi. Astina pergi. Natsu buru-buru berkata kepada Lily, Lily, ayah pikir kamu harus bekerja sama dengan Astina. Kalau calon suamimu tahu,
kamu gunakan uang 200 miliar untuk menangkan puluhan triliun, pasti akan sangat sayang padamu. Lily mengangguk, ayah, aku juga berpikir begitu. Bukankah Tokia ingin menangkan lelang Napolo Building Corp? Ada aku, mimpi saja dia. Dia dan Reka bilang maharku ini mungkin paketan. Aku jengkel sekali, ingin tampar wajah mereka. Natsu mengangguk, kalau begitu besok pagi kamu pergi ke tempat lelang bersama Astina. Astina cukup lihai dalam hal lelang. Rumah lelang Frami adalah rumah lelang kelas 2. Nilai barang yang dilelang tidak lebih dari 10 miliar. Tetapi hari ini, Napolo Building Corp dengan harga awal 200 miliar akan dilelang di sini. Ini semua diatur oleh petugas Sabre. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengaruh lelang. Semakin sedikit orang tahu semakin baik. Dengan begitu, kakak Fitrus, Astina, memiliki tekanan persaingan yang jauh lebih sedikit. Dan dia mana tahu, sudah ada banyak orang yang mengamati Napolo Building Corp, bahkan memperhatikan perkembangan perusahaan setiap saat. Bahkan jika pelelangan diadakan di rumah lelang kecil, banyak bos besar yang tahu. Hanya saja, Petrus sudah mencari orang-orang itu, untuk tidak ikut campur pada pelelangan Napolo Building Corp. Makanya para bos besar itu tidak datang. Sekalipun datang, hanya anak buah yang diundang Petrus. Tokia dan Reka sudah datang sejak awal. Melihat tempat yang sepi, Tokia mengerutkan kening, kenapa sepi sekali. Setahuku, setidaknya ada 10 bos besar yang tertarik dengan Napolo Building Corp. Reka berkata, mungkin bos besar malas datang ke pelelangan. Tokia mengangguk, tetapi wajahnya penuh dengan pertanyaan. Tepat saat ini, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di samping mereka. Lily dan Astina turun dari mobil itu. Tokia sedikit terkejut, Lily, kenapa kau bersama Astina? Lily tersenyum dingin, aku pikir pendapatmu kemarin sangat bagus. Maharku seharusnya diinvestasikan baru benar. Aku kesini bersama Astina untuk menangkan lelang Napolo Building Corp.